Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan pangkat golongan 3 angkatan 5 dengan jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Puskesmas Sungai Bali dengan nomor daftar hadir yaitu 16. Di sini saya akan memaparkan tugas agenda pertama dengan pengampu pematerinya yaitu Bapak Dr. Jainal Fanani, MED. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 5, yaitu tugasnya adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, dan patologi anatomi yang terdiri dari histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, dan yang terakhir yaitu biologi dan fisika. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uraian tugas Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli pertama menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 8 Angka 2 huruf A, yaitu yang pertama, menyusun rencana kegiatan, yang kedua, mempersiapkan pasien secara khusus, yang ketiga, mempersiapkan otopsi, yang keempat, menetapkan sampel atau spesimen rujukan, yang kelima, memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan, yang keenam, menilai hasil pembuatan sediaan, ketujuh, melakukan pemeriksaan GC atau setara, yang delapan, melakukan pemeriksaan dengan AAS atau setara, yang sembilan, melakukan pemeriksaan dengan GMCS atau setara, 10, melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus, 11, mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum. Untuk uraian tugas selanjutnya yaitu yang ke-12, menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah. 13, memelihara biakan jaringan. 14, melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis ke laboratorium sedang. 15, melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis ke laboratorium sedang. Yang ke-16, mengajar teori ke laboratorium pada pelatihan tingkat lanjut. Dan yang ke-17, mengajar praktikum pada pelatihan khusus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 5 isu berdasarkan tupoksi saya, yaitu Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, yaitu yang pertama, belum optimalnya prosedur atau tindakan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, belum adanya verifikasi bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sudah valid dan sesuai prosedur. Yang ketiga, belum adanya pengecekan terhadap alat-alat laboratorium sebelum digunakan pemeriksaan. Yang keempat, belum optimalnya evaluasi atau validasi pemeriksaan terhadap kualitas dan kesesuaian sediaan atau preparat. Dan yang terakhir, belum adanya penyesuaian jam operasional laboratorium dan ketersediaan petugas. Baik, di sini saya akan memaparkan tapisan isu dengan
menggunakan APKL atau aktual, problematik, kekhalayakan, dan layaknya isu ini untuk dilakukan aktualisasi. Untuk isu yang paling tertinggi yaitu yang pertama, belum optimalnya prosedur atau tindakan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Isu yang kedua, belum adanya verifikasi bahwa hasil pemeriksaan laboratorium sudah valid dan sesuai prosedur. Yang ketiga, belum optimalnya pengecekan terhadap alat-alat laboratorium sebelum digunakan pemeriksaan. Yang keempat, belum optimalnya evaluasi atau validasi pemeriksaan terhadap kualitas dan kesesuaian sediaan atau preparat. Dan yang terakhir, belum adanya penyesuaian jam operasional laboratorium dan ketersediaan petugas. Selanjutnya, untuk tapisan isu yaitu menggunakan USG atau kepanjangannya urgency, seriously, growth. Nah, untuk tapisan menggunakan USG ini sudah ditotalkan, yaitu yang pertama, belum optimalnya prosedur atau tindakan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan yang kedua, belum adanya verifikasi bahwa hasil pemeriksaan laboratorium itu sudah valid dan sesuai prosedur. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengecekan terhadap alat-alat laboratorium sebelum digunakan pemeriksaan. Selanjutnya, setelah dilakukan tapisan isu menggunakan APKL dan USG, maka didapatkanlah tapisan isu yang paling tertinggi, yaitu belum optimalnya prosedur atau tindakan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. Di sini saya akan memaparkan analisis masalah dengan menggunakan fishbone diagram, yaitu sebab penyebabnya itu ada 4. Dan yang pertama itu manusianya, petugas kurang memahami SOP pra-laboratorium. Dan yang kedua, materialnya itu formulir sebelum pemeriksaan itu tidak tersedia. Untuk metodenya, alur pelayanan laboratorium tidak efektif. Dan untuk mesinnya, tidak ada sistem informasi untuk verifikasi persiapan pasien. Baik, selanjutnya untuk alternatif pemecahan pada masalah utama. Yang pertama yaitu ada akar masalah. Petugas kurang memahami SOP pra-laboratorium. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu menyusun dan menetapkan SOP prosedur pra-pemeriksaan laboratorium yang jelas dan sesuai standar. Yang kedua, akar masalahnya formulir persiapan pasien dan sebelum tindakan pada pasien tidak tersedia. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat form tertulis untuk menjelaskan persiapan pasien sebelum tindakan pasien dan memastikan petugas menyampaikan edukasi secara lisan dan tertulis. Untuk akar masalah yang ketiga, tidak ada sistem informasi untuk verifikasi persiapan pasien. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu petugas wajib melakukan verifikasi sebelum pengambilan sampel dan membuat form checklist kesiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan seperti puasa, tidak minum obat, dan sebagainya. Dan yang keempat, akar masalahnya yaitu alur pelayanan laboratorium tidak efektif. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu menerapkan jadwal pelayanan per jenis pemeriksaan dan gunakan informasi tertulis tentang alur
dan syarat pemeriksaan laboratorium. Demikian pemaparan materi untuk tugas agenda pertama. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.